Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nah jadi pada video kali ini terkait persiapan KSN 2021 bidang astronomi, kita akan belajar hukum Kepler. Nah, di video minggu ini kita lebih fokus ke hukum Kepler pertama. Untuk hukum Kepler kedua dan ketiga akan dibahas minggu depan. Oke, sebelum adanya hukum Kepler, manusia pada zaman dahulu itu telah menganut paham geosentrisme, yakni paham yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat dari tata surya. Jadi planet-planet yang lain itu mengelilingi bumi. Nah, paham ini didasari oleh pandangan manusia atau kejadian-kejadian yang memang setiap hari dirasakan, yaitu matahari yang bergerak dari timur ke barat, kemudian bintang dan bulan yang selalu bergerak. Nah, sedangkan planet bumi yang kita diami itu terasa diam. Nah, anggapan bahwa bumi itu diam, sedangkan matahari, bulan, dan bintang itu bergerak, kemudian dikembangkan oleh Claudius Ptolemus yang merupakan astronom asal Yunani, yang hidup antara tahun 100 sampai 170 Masehi. Yang menurutnya, bumi itu berada di pusat tata surya dan matahari beserta planet-planet mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar. Dan paham geosentris tersebut bertahan selama kurang lebih 1400 tahun. Kemudian, di tahun 1543, Nikolaus Kopernikus yang merupakan seorang astronom asal Yunani yang hidup di tahun 1473 sampai 1543 mencetus model atau paham heliosentrisme. Nah, paham heliosentrisme ini mengemukakan bahwa planet beserta planet-planet yang lainnya itu mengelilingi matahari. Jadi matahari sebagai pusat di tata surya. Namun orbitnya itu atau lintasannya itu berbentuk lingkaran dengan lintasan yang melingkar. Nah, tentu saja model heliosentris milik Nikolaus Kopernikus ini lebih baik dibandingkan dengan paham geosentrisme yang dikembangkan oleh Claudius Ptolemus. Hanya saja, pendapat Kopernikus ini kuranglah benar karena ia masih memakai lingkaran sebagai bentuk lintasan gerak planet, karena sebenarnya bentuk lintasan gerak planet berbentuk elips. Nah, ini merupakan Johannes Kepler, seorang matematikawan yang juga seorang astronom asal Jerman yang hidup di tahun 1571 sampai 1630. Beliau adalah pencetus atau yang menemukan hukum Kepler. Johannes Kepler ini di tahun 1569 menerbitkan sebuah buku, yaitu buku pertamanya di bidang astronomi yang berjudul The Mystery of the Universe. Dan di dalam buku tersebut, Johannes Kepler menjelaskan bahwa ia menemukan kekurangan yang ada di dalam model milik astronom Nikolaus Kopernikus dan Claudius Ptolemus. Sehingga Johannes Kepler ini meninggalkan model heliosentrisme dan geosentrisme. Kemudian ia mencari model baru. Nah, kemudian pada tahun 1609, Johannes Kepler ini menemukan bentuk orbit yang cocok, yakni bentuk orbit atau lintasan gerak planet menurut Johannes Kepler ialah berbentuk elips, bukan melingkar. Penemuan Johannes Kepler ini didasari oleh data pengamatan yang dilakukan oleh Tycho Brahe, seorang astronom terkenal yang berasal dari Denmark, yang hidup antara tahun 1546 sampai 1601. Dan penemuan Johannes Kepler atau hukum Kepler pertama ini dipublikasikan di dalam bukunya yang berjudul Astronomia Nova, yang nantinya juga disertai oleh hukum Kepler kedua, sedangkan untuk hukum Kepler ketiga ditulis di dalam buku Kepler yang berjudul Harmonicus Mundi, yang dipublikasikan oleh Kepler 10 tahun kemudian. Pada hukum Kepler pertama, dinyatakan bahwa lintasan di setiap planet mengelilingi matahari berbentuk elips,
di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Ini letak matahari yang merupakan fokusnya, salah satu fokus, juga fokus. Nah, ini merupakan bumi. Ketika bumi berada di titik ini, maka bumi tengah berada di titik aphelium. Nah, titik aphelium ini merupakan titik terjauh jarak antara bumi dengan matahari. Nah, sedangkan ketika bumi berada di titik perihelium, di titik sini, maka bumi tengah berada di titik dengan jarak terdekat antara bumi dan matahari. Nah, dari gambar ini juga berlaku berapa persamaan. Yang pertama, C setengah jarak fokus, C kuadrat, jarak fokus kuadrat, ditambah dengan setengah sumbu minor, sama dengan A kuadrat, setengah sumbu mayor. C kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, yang kedua adalah eksentrisitas. Eksentrisitas ini, nilai eksentrisitas inilah yang menentukan bentuk elipsnya. Semakin besar eksentrisitas, maka bentuk elips akan semakin memanjang dan tipis. Jadi, ketika nilai eksentrisitasnya besar, maka bentuk elipsnya ini semakin panjang dan tipis. Nah, sebaliknya, ketika semakin kecil nilai eksentrisitasnya, maka bentuk elipsnya akan semakin mendekati bentuk lingkaran. Nah, nilai eksentrisitas ini berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berarti di antara 1 dan 0. Yang ketiga adalah jarak perihelium, sama dengan A dikurang C, atau sama dengan A dikali 1 dikurang E, dikurang eksentrisitas. Jarak aphelium sama dengan A ditambah C, atau sama dengan A 1 ditambah eksentrisitasnya. Ini merupakan model yang dikemukakan oleh Claudius Ptolemus dan Copernicus. Model heliocentris yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat di tata surya. Model heliocentris yang menyatakan matahari sebagai pusat di tata surya, namun dengan bentuk lintasan lingkaran atau melingkar. Nah, secara matematis, elips dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini di dalam koordinat kutub. R sama dengan P dibagi 1 ditambah eksentrisitas cos theta. Nah, dengan R ini adalah koordinat kutub elips, dan P adalah semi lacus rectum dan eksentrisitas. Nah, bagi tata surya kita, R ini adalah jarak matahari ke benda langit, anggota tata surya. Dan theta ini adalah sudut yang terbentuk antara benda langit dengan matahari pada titik tertentu dengan sumbu di mana benda langit, jarak antara benda langit dengan matahari itu dekat. Jadi jarak terdekat antara matahari dengan benda langit. Nah, jarak terdekat tersebut dikenal dengan perihelion. Yang didefinisikan terjadi saat theta sama dengan 0 derajat. Sehingga persamaan matematisnya seperti ini. Q sama dengan P dibagi 1 ditambah eksentrisitas. Q ini merupakan perihelion, sedangkan ini kan jarak terdekat. Nah, untuk jarak terjauh, benda langit atau anggota tata surya terhadap matahari dikenal dengan aphelion dan didefinisikan terjadi saat theta sama dengan 180 derajat. Sehingga persamaannya sama dengan Q kapital sama dengan P dibagi 1 dikurang eksentrisitas. Ini merupakan aphelion. Kemudian, secara geometris, hasil penjumlahan antara Q dan Q kecil perihelion itu setara dengan 2A, di mana A-nya ini, A, adalah setengah dari sumbu utama elips. Sehingga diperoleh P sama dengan A dikali 1 dikurang eksentrisitas kuadrat. Jika nilai P ini dimasukkan ke persamaan dasar elips,
kita akan memperoleh sebuah persamaan matematis untuk elips berikutnya. R sama dengan A dikali 1 dikurang eksentrisitas kuadrat dibagi 1 ditambah eksentrisitas cos theta. Cos theta. Ini ketika persamaan ini dimasukkan ke persamaan utama, didapatlah persamaan elips yang ini. Nah, sementara untuk menentukan nilai eksentrisitas elips dapat ditulis ulang sebagai R sama dengan aphelion dikurang perihelion dibagi aphelion ditambah perihelion. Lanjut ke contoh soal. Jika jarak terdekat komet Halley ke matahari adalah 8,9 dikali 10 pangkat 10 meter pada periodenya 76 tahun, maka eksentrisitasnya adalah sama dengan 1, di mana T ini adalah periode dan adalah setengah sumbu utama elips. Nah, yang kita cari pertama adalah setengah sumbu utama elips, karena pada persamaan eksentrisitas itu A dikali 1 dikurang E. E sama dengan A dikurang R dibagi A. Langsung A, ketika A dipindah ruas, ini T akar pangkat 3 dari T kuadrat sama dengan 76 kuadrat akar sama dengan 17,94 satuan astronomi. Nah, didapatlah sumbu utama sama dengan 17,94 satuan astronomi. Kita langsung masukkan nilai A-nya ini ke persamaan yang ini. Kan diketahui untuk mencari jarak terdekat atau perihelium. Ini perihelionnya. Persamaan sama dengan R, PE. Sama dengan A, 1 dikurang E. Nah, untuk mencari nilai eksentrisitasnya kita bisa E sama dengan A dikurang R. Ini jarak terdekat komet Halley ke matahari dibagi setengah sumbu utama elips. Ini sama dengan 17,94 SA. Nah, 1,496 dikali 10 pangkat 11 ini merupakan jarak bumi ke matahari. Jadi perbandingan antara jarak terdekat komet Halley ke matahari terhadap ke matahari dibagi 17,94. Hasilnya 0,967. Nah, ini bisa dicari menggunakan kalkulator karena cukup sulit untuk membaginya. Jadi, eksentrisitasnya adalah 0,967. Sekian untuk pembahasan terkait atau pembelajaran hukum Kepler pertama ini. Jika ada kesalahan pada saat penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain.